demi Allah. Iya. Hai Sobi Priuk. Lama nggak jumpa nih ya Mas. Kita Udah ketemu lama lagi di apa nih? Kita berada di Sobi Priuk, sharing obrolan informasi terkini bareng Insan Priuk. Yap, betul banget nih Mas Wahyu. Tentu aja ini kita selalu hadir dengan cerita-cerita yang seru ya. Betul. Tapi sebelum kita mulai ini sesi yang seru pada kesempatan kali ini, jangan lupa nih untuk semua Sobi Priuk di luar sana, jangan lupa untuk subscribe, like, komen setiap postan kita ya. Betul. Dan jangan lupa aktifkan notif lonceng di YouTube kalian supaya dapat selalu informasi terupdate dari Sobi Priuk Sobi nih. Priuk. Tentunya informasi kita selalu berbeda dan terupdate. Betul. Nah, kali ini ada yang spesial. Spesial banget. Iya, spesial banget. Apa itu Mas Wahyu? Iya, ini tentang ibu. Ya, Betul. Dimana kita semua pasti punya ibu ya. Iya, dan hari ini sudah hadir nih Sudah hadir. tamu-tamu kita yang cantik-cantik ini ya. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Karena sebelumnya kita tuh selalu ini Bu, yang jantan-jantan gagah-gagah gitu Bu. Nah, hari ini kita betul. Kali ini ada Baru ini berbeda. ya. Baru ini. Betul banget. Jadi spesial makanya ya. Ya, spesial banget untuk di Hari Ibu ini. Tentu Betul. aja Mas Wahyu. Ya, Nah, boleh. Tentunya kita juga punya nama panggilan nih. Oh iya, Biar mungkin lebih ibu akrab ya. belum tahu nih. Iya, Ya, kalau Bu, di ya. Sobi Priuk saya dipanggilnya biasanya Mas Wai. Jadi kita ada nama panggung lah gitu Bu, istilahnya Mas Wai, ya. keren. Mas Wai. Kalau Iya. Fris biasanya Kita dipanggil Siska, Siska. Sis Friska gitu. Nah, biar Mas enak Wai dan ngobrolnya nih. Siska. Mau gimana nih? Mungkin Bunda Ariati nih, kita kan Iya, taunya biasa selama ini panggilnya selebgram Bun. Bun ya. Oke, Bun gimana Ar. nih Bun? Bunar. Bun Ar. Oke, kita panggil Bun Ar. Ya, Ibu. Biasanya panggilnya yang lain Bu Guntur aja. Iya, betul. Ibu Guntur aja Ibu berarti ya. Guntur. Siap. Oke, siap. Nah, luar biasa nih mungkin kalau Bunda Ariati ini sudah tahu, banyak yang tahu, Sobi Priuk udah kenal ya. Pasti. Bunda Ariati ini Deputi General Manager Umum kita nih di Priuk Komuni. Nah, sebelah ini Mas. manajemen paling cantik ya. Oh iya. Karena Sentuhan satu-satunya. keindahan ya Bun ya. Satu-satunya. Sentuhan keindahannya. Nah, yang sebelah Mas tuh, sebelah kandungan Ibu. Samping saya ada Ibu Guntur. Ibu Ibu Guntur. dari manajer Henry. Iya, yang paling milenial itu ya Bu. Sebutannya seperti itu. Terlihatnya Bu. paling muda ya, terlihatnya. Iya. Terlihatnya. Betul. Masih Namun nggak kenyataannya tidak ya? Oh, Nggak tidak. tahu. Oh. Tapi tetap lebih muda saya sih. Iya, oke Mas Wahyu. Oke, itu tidak terbantahkan ya. Tidak. Iya. Oke nih Mas Wahyu. Jadi mungkin boleh nih Bu, kita perkenalan dulu. Kita pengen dengar suaranya gitu Bu, menyapa Sobi Priuk. Sekalian tes mic. Tes mic. Oke, tes mic. Oke, silakan Win, silakan. Siapa duluan boleh? Bun, Oke. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobi-Sobi Priuk. Perkenalkan dengan Bun Ar. Ya, kita ketemu lagi di episode kali ini dengan Mas Wai dan Mbak Siska. Iya, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Hari Ibu ya. Mungkin nanti akan banyak hal-hal yang tidak terduga yang kita bicarakan. Betul. Seperti itu ya Mas Wai ya. Kalau biasanya kita bekerja di lingkungan yang male yang banyak semua laki-laki. ya, Bun. Nah, Iya. itu kita bagaimana kita berinteraksi dengan mereka berada di lingkungan yang banyak cowoknya. Selanjutnya nih, Ibu Guntur, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Guntur. Saya saya full mom. Memutuskan full mom itu sebelum menikah. Saya sudah memutuskan untuk menjadi full mom. Oke. Iya, Ada jadi komitmen. sudah komitmen sebelum menikah, kesepakatan bersama untuk menjadi Full mom, Full mom. seperti itu ya. No? Di awal aja udah menarik nih Mas. Iya, ya kan? iya. Dua Jadi sudut udah pandang dua sudah sudut pandang yang berbeda kita hadirkan ya. Benar. Gimana kita pengen menggali nih gimana sih kita sebagai ibu nih, ya Mas Wahyu mungkin juga akan punya istri juga kan, Betul, misalkan betul. sebagai seorang bapak tentunya Siap. ya kan. Nah nanti kita bisa tahu nih sudut pandang nih gimana sih kita sebagai perempuan menjalani kehidupan itu, kita sebagai seorang working mom gitu, dan juga kita sebagai full time mom nih Mas. Mas Wahyu ada yang penasaran nggak nih? Apa nih, mau nanya apa nih? Ya, tapi saya mau nanya kabar dulu. Oke, oh iya, ya saya udah semangat banget soalnya Betul, baru iya. seru Mas. Jadi aku udah kayak mau ke inti aja Iya, gitu. biasanya kalau saya di ruangan tuh setiap masuk ruangan pasti saya tanya tuh, Mas Adit sehat ya? Itu selalu tuh, Iya, sehat betul. dulu yang penting, baru bisa kita kerja Apapun semuanya ya, aktivitas. Betul. Gimana Ibu? Keadaan di rumah, keluarga sehat-sehat semua?
Alhamdulillah sehat, hari ini sehat, mudah-mudahan kedepannya juga sehat. Amin. Bu Ar gimana? Alhamdulillah Bun sehat ya, sudah sekian lama ini ya, long distance, pulang pergi Jakarta Semarang, sudah 10 tahun ya, alhamdulillah harus sehat. Keluarga gimana Bu di sana? Keluarga sehat-sehat ya, jadi Bun itu pisah sama anak-anak, jadi anak-anak di Semarang, keluarga Bun di Jakarta. Jadi setiap minggu tuh Jakarta Semarang nih PJKA, kaum PJKA. Pejuang PJKA, tau nggak? Wahyu Apa tuh? PJKA. Apa tuh? Bun apa tuh Bun? Nggak tahu. Pulang Jumat kembali Ahad. Oh, Itu sebutan. Iya betul, Iya, iya. harus tahu istilahnya Siap, PJKA, siap. pulang Jumat kembali Ahad. Ya, Pejuang. harus, Kita ada pejuang harus serial bekerja pejuang. lagi. Mbak Fris termasuk nih Bu ya, deketan ya rumahnya ya? Semarang juga ya? Iya, saya juga Semarang. Tapi saya kan nggak PJKA ya Bun. Saya dari sini. Dari Siap, sini siap, gitu. siap. Kalau Bun Ar Semarang, kalau Bu Guntur di mana nih? Apa untuk tinggal? Tinggal. Di Ancol. Oh di Ancol, Dekat. dekat. Nggak boleh jauh-jauh. Nggak boleh Kepleset jauh-jauh. sampai ya Bu ya. Nggak boleh jauh-jauh, Nggak boleh Fris. jauh-jauh. Soalnya Pak Gunturnya selalu rindu katanya. Nggak juga ya? Nggak tahu. Nggak tahu. ya. Nggak tahu gimana Bu, sorry itu nggak Bu? Iya. Nggak bisa jauh-jauh gitu, udah deket aja gitu. Seperti nama kopinya, tadi dipilihnya kopi rindu dari pemilik hati. Kopi rindu dari pemilik hati, emang pas banget ya Bu Selalu ya. rindu meskipun deket. Iya, selalu rindu. Iya. Buat hashtag kita hari ini ya. Selalu rindu. Selalu rindu. Selalu rindu dengan podcast. Oke. Iya. Selalu rindu dengan Sobi Priuk. Sobi Priuk. Suasana dan ininya. Ngomong-ngomong selalu rindu nih, tema kita hari Ibu nih ya Bu ya. Kalau boleh dibilang selalu rindu itu ya pasti Bu, apalagi kan ketika kita berbicara tentang rumah itu pasti yang pertama kita ingat ibu ya Bu ya. Betul. Jadi benar-benar di mana ibu ya Bun, ya Bun nggak apa Bun? Mungkin tisu ya, oke. Jadi emang dimana kita bisa bilang rumah itu ketika kita menemukan ibu di sana gitu ya Bu ya. Walaupun itu ketika kita menjadi seorang anak ataupun kita sekarang udah menjadi ibu nih gitu Bu. Nah, menurut ibu nih, karena ini pas banget di hari ibu nih, menurut ibu-ibu sekalian ini gimana sih maksudnya peran ibu dalam kehidupannya Ibu Bun Ar dan Bu Guntur itu seperti apa? Entah ibu saat ibu menjadi ibu ataupun tentu kita juga punya ibu kan ya Bu ya, itu gimana sih menurut ibu semua tuh perannya, itu peran Iya. seorang ibu tuh kayak gimana? Kan kalau Bun Ar sebagai ibu sekaligus kerja juga gitu Iya, ya. Itu gimana betul. itu Bu mengatur waktu segala macam untuk tetap fokus kepada anak-anak. Ini kita berbicara keluarga. maknanya dulu nih Mas, Betul. maknanya dulu. Oh, oke, makna Seorang dulu ibu ya. nih, gimana tuh? Bun? Iya, oke, terima kasih. Kalau Bun kan karena bekerja ya, jadi di rumah itu terbatas sekali. Waktu di Semarang juga kan hanya malam. Jadi ketika kita hari-harinya bekerja ya kita melakukan tugas terbaik sebagai seorang pekerja. Tetapi ketika kita di rumah, tugas seorang ibu itu harus dilaksanakan, melayani suami, melayani anak. Jadi sebagai tugas seorang ibu, kalau di kantor kan tugas sebagai seorang pekerja. Nah, itu harus berganti baju. Jadi baju sebagai pekerja, di rumah baju sebagai ibu rumah tangga. Nah, itu ibu laksanakan. Jadi pada saat Bun pindah ke Jakarta ya udah. Jadi berbagi tugas dengan suami dan anak-anak. Jadi di rumah itu Bun nggak punya pembantu, udah nggak ada asisten. Jadi anak-anak itu udah besar, udah kuliah. Jadi kita ajarin mereka setelah makan semuanya melakukan sendiri. Suami juga yang membagi tugas. Jadi setelah makan cuci piring sendiri, nyuci pakaian cuci sendiri. Jangan Bun di sini kan juga hidup sendiri kan, masing-masing punya ini. Jadi untuk komunikasi ya kita melalui WhatsApp, kadang video call seperti itu. Tapi kalau menurut saya ya ketika di rumah kita laksanakan tugas kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, itu sudah dilepas jabatannya, sudah nggak ada di rumah, hanya seorang istri. Bener ya Bun, jadi begitu sampai rumah udah full, peran kita adalah udah Full sebagai seorang istri dan ibu. Iya. Oke, kalau Bu Guntur nih gimana nih Bu? Arti peran seorang ibu nih untuk di rumah itu gimana tuh Bu? Arti peran ibu ya banyak ya, kalau yang full mom ya, peran bisa jadi berperan jadi koki, Ya, Oh iya juga. berperan jadi pengasuh juga. Semua peran kan harus Multi talent ya, multi talent. Tapi kan yang paling penting itu peran ibu sebagai pendidik ya, mendidik anak itu yang paling utama ya. Ya itu yang paling penting
untuk seorang ibu mendidik anak agar menciptakan nanti generasi-generasi yang hebat gitu. Kalau saya berpikir seperti itulah. Gitu. Jadi ini ya Bu ya, kalau kita di rumah gitu kita mendedikasikan waktu kita 4/7 buat keluarga semua seperti itu ya Bu ya. Jadi harapannya dengan demikian mungkin menjadi madrasah yang menentukan anak gitu ya Bu. Pasti Itu tujuannya. tujuannya itu. Nah, terus Ada perspektif juga sih ya Mbak Sis ya. Gimana? Jadi ketika saya merasakan ketika berjauhan dengan anak, mereka tuh lebih mandiri, lebih matang, lebih mature karena semuanya harus dikerjakan sendiri dalam memutuskan sesuatu. Dia harus menghadapi tugas-tugas dari sekolah, dari bangku kuliahnya, hanya minta konsul aja, konsul dan tentunya mungkin dari segi finansial ya. Tapi semuanya itu sudah dilakukan sendiri, jadi kita tidak terlalu protek dengan mereka karena udah istilahnya gitu sudah bisa mengambil keputusan. Kita udah mantap lah, dia udah jalan sendiri gitu, nggak perlu harus selalu ditungguin, harus selalu ajarin gitu. Iya, nah itu tuh pengalaman banget ya. Nih Mas, terus pasti kan selama berjalannya waktu nih ya Bu ya, Benar atau Bu Tuar gitu dalam menjalankan peran sebagai seorang ibu nih, mungkin kita penasaran nih challenge terberatnya tuh Bu. Selama itu apa tuh Bu? Kan mungkin kalau Benar anaknya udah usia skripsi 2, cowok semua, jagoan semua. Sama berarti Jagoan semua. jagoan 3 nih sama yang barep yang berkumis. Yang pertama anak sulungnya ya Bu. Anak sulung. Jadi yang pertama itu udah kuliah skripsi, yang adik yang kecil itu udah masuk kuliah. Sama-sama kuliah. Challenge terberatnya adalah dulu ketika kecil dia sakit, sedangkan karena berjauhan ya kita hanya bisa menangis, berdoa kan. Jangankan untuk nungguin, biasanya kedua anak-anak kita mau ujian nih, harus ditungguin nih cuti dulu ya kan. Harus ini cara belajarnya seperti apa. Nah, sedangkan Bun yang long distance ini jauh dengan keluarga, dengan anak, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan menungguin mereka ketika ujian, mereka sakit aja kita nggak bisa nungguin, hanya bisa berdoa sama Allah, mendoakan mereka dari jauh kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itu karena suatu sudah pilihan, yaitu harus dijalanin, harus memantapkan hati, menguatkan hati, itu sudah pilihan. Seperti itu. Bagaimana tuh Bu proses memantapkan hatinya gitu Bu? Jadi kan pasti sebagai seorang ibu bergejolak ya, apalagi anak sakit gitu Bu. Sedangkan kita sudah mengambil keputusan gitu, memilih jalan seperti ini gitu. Itu gimana tuh? Betul. Jadi banyak juga momi-momi muda yang seperti saya udah sekian tahun long distance. Nah, awal-awalnya memang seperti itu. Jadi ketika harus berangkat kerja dari lokasi tempat tinggal kita dari Semarang ke Jakarta itu awal-awalnya dulu sering nangis, digerita, aduh ninggalin anak gitu kan. Lama-lama saya merasa merasakan. Jadi lama-lama kita ini udah pilihan saya. Kata psikolog, ibu tidak harus menyalahkan diri sendiri karena itu sudah pilihan dan itu juga demi keluarga, sehingga akhirnya saya mengambil keputusan saya harus mantapkan, harus kuatkan hati, anak-anak titipkan sama yang di atas. Jadi kita tetap bisa fokus pada hal-hal yang lain, sehingga ketika kita melakukan hal yang terbaik, biarkanlah Allah yang mengatur semuanya. Dan alhamdulillahnya juga sehat. Jadi mereka juga bisa mandiri, terus bilang ibu gimana di sana, ibu sehat itu. Nah itu sudah sesuatu yang cara kita untuk menjalin komunikasi seperti itu. Tapi kalau boleh tahu tuh awal-awal gimana tuh, ada pertentangan nggak dengan si anak? Kan kadang anak ngerasa pengen deket sama ibunya gitu, itu pasti kan. Ada. Ketika anak yang pertama itu saya tinggalkan umur 4 tahun Mas Wai. Jadi Mas Wai jadi 4 tahun TK kecil. Ketika kita pindah gara-gara ibu di Jakarta gitu kan. Kalau kita SPD koper itu dibongkarin, dibuangin. Atau gini lucunya gini, si kakak itu telepon, nanti ketika diangkat dimatikan, jadi yang mudahin aja. Jadi telepon diangkat mungkin dia kangen ya, dimatikan gitu kan. Terus seiring berjalan waktu ada cerita lucu juga. Jadi adiknya ngapain sih ibu telepon gitu, lo kan ibu kangen. Jadi kita merasa udah jauh kan. Ada ya orang yang sampai nggak kenal sama ayahnya atau asing dengan ibunya. Ini ngapain ibu telepon, ibu tuh kangen ya. Itu awal-awalnya seperti itu. Lama-lama
kita beri pengertian, kita kumpulin bahwa ibu ini bekerja juga buat kakak, buat adik. Jadi sudah mereka sudah bisa menerima, apalagi sekarang sudah di bangku kuliah, sudah berbeda lah pemikirannya. Ya, pasti, Bu. Gitu kan. Awalnya seperti itu, pasti mengalami dulu ya masa-masa itu. Pas Jadi penerimaan ya Bu ya. penerimaan, penolakan, kenapa ibu di Jakarta jauh-jauh, ngapain kerja jauh-jauh, di sini aja gitu kan, seperti itu. Sedikit cerita kenapa saya memutuskan untuk menjadi full mom nih, sharing ya. gimana itu Jadi ceritanya? kebetulan ibu saya juga bekerja. Jadi masa kecil itu kadang-kadang pengajar kan ya, ditinggal meskipun ngajarnya dekat, tapi ditinggal kerja itu rasanya tuh aduh sedih gitu. Tadi yang ibu bilang nangis gitu, sedih sampai di kaca tuh, mama jangan pergi gitu, mau ikut gitu. Nah belajar dari situ tuh makanya memutuskan untuk full mom. Saya nggak mau nanti anak saya pengen sama anak-anak gitu, saya karena merasakan hal itu gitu tanpa Iya betul. karena kan memang pilihan, jadi ya itu akhirnya saya memutuskan diskusi sebelum menikah dengan Pak Guntur, kayaknya lebih baik saya di rumah ini, dan Guntur pun mendukung ya, support gitu, mengiyakan dia memang pengennya seperti itu gitu. Jadi ya udah, jadi keputusan untuk full mom terus karena masa lalu saya basicnya ya, karena pengalaman saya dulu gitu. Ya sudah, jadi ada momen-momen yang saat temen dianterin sama ibunya, otomatis kan kalau ibu bekerja kan tidak bisa. Situ mungkin karena saya baperan ya, dari kecil baperan, jadi nanti saya mau ini, kata saya mau ingin membersamai gitu. Jadi pengen hadir gitu ya, hadir terus. Mungkin ada kelemahan, ada ininya, pasti, ada plus minusnya pasti ya. Terus kalau dari Bu Guntur nih, apa nih challenge-nya nih Bu? Karena kan pasti ada nih challenge-nya walaupun gitu. Memilih nih, kita memilih ya full time di rumah itu apa tuh Bu challenge terberatnya tuh? Kalau menurut saya tuh challenge yang paling ini tuh ikhlas ya kalau ibu di rumah. Oh gitu. Siap. Gimana? Karena kalau kita sebagai ibu itu nggak ikhlas, ketika anak nangis, rewel, atau banyak keinginan yang kita nggak ngerti gitu kan, kita akhirnya marah-marah, akhirnya kesel kan gitu. Jadi harus benar-benar dibutuhkan, harus ikhlas di rumah ketemu anak-anak yang sehari-hari begitu aja terus berulangnya sebelum dia besar. Sampai nanti dia besar pun kita tetap harus ikhlas, ya kan? Harus ikhlas, jangan apabila anak-anak tidak sesuai harapan dengan harapan kita, kita harus ikhlas menerimanya gitu kan, dan tidak mengharapkan apapun nanti di kemudian hari gitu kan, setelah mendidik, membesarkan, merawat gitu kan. Karena itu tugas ibu ya. Itu betul Bu. Jadi itu yang ikhlas yang paling Bun rasakan. Jadi kenapa Bun bisa berjalan sampai tidak terasa ini tahun yang ke-10 Mbak Sis, Mas Wai. Jadi sudah 10 tahun Bun long distance meninggalkan keluarga. Jadi kenapa harus ikhlas? Karena yang pertama biasanya yang meninggalkan keluarga itu kan kaum bapak-bapak ya. Nah ini kan seorang ibu, bayangkan seorang ibu harus meninggalkan keluarga, mencari ini di kota besar sendirian. Itu satu kata ikhlas, kalau nggak ikhlas berat banget. Karena di perjalanan 6 jam pulang pergi gitu kan. Terus di hidup sendiri, bagaimana kalau sakit, bagaimana kebutuhan sehari-hari, bagaimana pas puasa. Sahurnya seperti apa sendirian ya kan, biasanya kan kumpul keluarga sahur itu dijalanin. Memang benar, satu kunci itu harus ikhlas, kalau nggak ikhlas itu akan terasa berat. Nah challenge yang tidak berhenti sampai akhir. Dan ikhlas itu nggak bisa sekedar yang penting ikhlas, tapi kita jalanin sehingga sampai sekarang itu nggak terasa sudah 10 tahun nih berjalan gitu kan, nggak kerasa. Banyak orang yang merasakan capek melihat ibu itu dari pagi di Semarang, sore sudah di Jakarta, malam sudah di Semarang lagi. Itu tapi kita nggak kerasa karena udah jalanin aja dengan ikhlas gitu. Bener nggak sih Bu, kayak kalau ada pepatah nih bilang ketika kita belum menjadi seorang ibu tuh melihat ya Bu ya, kayak misalkan saya menyaksikan Bun Ar gitu, wow berat ya, wow susah ya, tapi ketika kita sudah menjalani dan ya memang Allah takdirkan seperti itu tuh, sebagai seorang ibu tuh kayak ada kekuatan superhero gitu loh Bu. Jadi kayak bisa ngejalanin yang awalnya semuanya dibantuin terus bisa ngurusin semuanya sendiri gitu ya Bu ya. Iya, dengan bismillah jalanin, kita niatnya baik kok gitu. Insya Allah akan ada yang membantu, meringankan langkah kita. Iya.
apalagi ada ini juga Bu, kalau sebagai laki-laki sudut pandangnya itu kadang kita diiriin sama sama yang ngurus rumah misal gitu ya, full mom ya, dia ngurus rumah capek, ketika di rumah pengennya gantian diurusin. Ini maksudnya bukan, maksudnya gimana tuh challenge itu ada nggak sih di sana gitu? Pengen si bapak ini gantian lah ya, ada rasa ini tuh pada para bapak pria buat gantian dong ngurusin gitu, misal tentu gitu ya. ada. Pasti ya Bu. Perasaan itu tentu ada gitu, karena kan yang namanya satu hari full, apalagi anaknya masih balita gitu ya, itu memang membutuhkan energi yang lebih banyak dibanding misalkan yang bekerja itu kan bekerja capek istirahat makan ini lagi rilis lagi, tapi kalau di rumah itu nggak bisa, nggak selesai pekerjaannya. Jadi ketika suami pulang berharapnya bisa take over ya. Siap. Ganti shift gitu ya bahasa ya bapak-bapak. Tapi kadang-kadang saya lihat juga gimana kondisi Pak Gunturnya. Kalau saya gitu lihat, oh lagi masih pusing nih kayaknya. Kayaknya banyak pikiran, ya udah saya handle. Jangan-jangan dia pura-pura pusing mulu, nggak dibuat kayak gitu. Pulang-pulang mukanya dibuat pusing mulu kelihatan ya. Ada sesuatu yang menarik ini Mas Waya, ketika kayak misalkan buntu pas di rumah tuh, kenapa nggak kita jadikan sesuatu yang bisa dinikmatin bareng gitu kan? Gosok bareng, yang satu gosok, yang satu ngelipet sambil cerita. Terus karena kolaborasi, jadi karena Bun kan nggak punya asisten di rumah ya, karena udah memutuskan udah nggak usah lah, anak-anak sudah gede gitu kan. Terus ketika itu kita jemur berdua, yuk kita temenin, ngangkat juga berdua gitu kan. Nyuci mobil juga, bersihin mesin mobil, itu juga berdua, dia yang ini kita yang ngelap. Jadi dilakukan berdua itu kayaknya enak, kayak jadi sesuatu kegiatan yang jadi seru. Betul. Jadi Bunar nih. Jadi walaupun misalnya kita bekerja ya salah satu gitu ya Bu. Misalkan pasti waktu yang untuk quality time yang berdua tuh hanya sedikit. Nah, manfaatkan itu Mas yang sedikit itu. Biasanya pas weekend gitu ya. Bisa jadi berdua gitu. Jadi me time. Jadi meskipun itu pekerjaan rumah tangga, tapi ketika kita lakukan dengan berdua dengan rasa yang sukacita, ikhlas, itu akan jadi terasa ringan, bahkan itu menjadi sesuatu yang indah gitu kan ya, karena dilakukan berdua kan. Padahal hanya ya cuman gosok aja itu udah biasa, cuman ini, tapi ketika berdua kan beda rasanya gitu kan. Oke. Jadi pengalaman, saya mau coba nyentuh nih Pris. Siska ya. Pengalaman apa yang paling ibu-ibu pernah rasakan pahitnya sama senengnya menjadi masing-masing, misal posisi Bunar sebagai pekerja sekaligus ibu dan Bu Guntur full mom, seperti apa? Yang paling pahitnya gitu. Paling pahitnya dulu ya. Sedih lah ya itu. Sedih banget ya, sedih nih. Part tersedih. Gitu ya, oke. Ya kalau yang pertama ini kan waktu untuk berkeluarga kan jadi unik, Buntu unik ya. Ketika mereka kumpul keluarga misalkan ke Semarang, ada acara nih, Bun kan ke Semarang kan untuk ketemu keluarga gitu kan, ketemu hanya Sabtu sama Minggu. Minggu sore itu udah harus balik lagi ke Jakarta, jadi kan hanya 1 hari setengah. Nah, kadang 1 hari setengah itu masih ada kegiatan kantor yang seharusnya waktu itu digunakan untuk me time dengan keluarga, kumpul keluarga, family time, itu menjadi ada tugas dari kantor sehingga waktu mereka berkurang karena Bun harus ngurusin pekerjaan dinas, tugas dari kantor, apalagi dengan jabatan sekarang ya kadang sampai malam kita 24 jam, HP itu selalu on. Jadi ketika dibutuhkan hari event itu Sabtu Minggu, hari libur atau malam pun kita harus selalu siap, dan itu yang harus diberikan pengertian kepada keluarga kita. Jadi waktu ibunya ini nggak banyak nih untuk mereka, sehingga kadang kalau Sabtu Minggu ayo kita mau makan kemana nih bareng-bareng, meskipun hanya sekedar makan aja. Jadi itu ya kita manfaatkan, itu pahitnya seperti itu. Jadi waktu keluarga itu dikurangin, tapi karena kita sudah komit ya harus dijalanin, nggak apa-apa. Seperti itu.
Terus biasanya kalau ada yang pahit pasti ada indahnya nih, apa ya disyukuri lah ya, disyukuri dari keadaan itu yang bisa diambil hikmah. Yang pertama bersyukur karena suami dan anak-anak tuh menerima bahwa ibunya tuh bekerja di sana. Jadi kita juga bisa bekerja dengan nyaman, nggak istilahnya nggak berat karena nggak digondelin kan. Aduh anak-anak sama suami gimana, dan mereka juga, aduh ibuku gimana, mereka udah, oh ibuku sehat-sehat aja kok di sini. Suami juga bukan tipe yang harus dilayanin, makan harus disediakan. Jadi itulah yang mendidik mereka menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, semuanya dipenuhin sendiri. Jadi Bun juga bisa fokus dengan pekerjaan, jadi itu yang menguatkan Bun. Jadi sudahlah, mereka bisa jalan sendiri, Bun bisa fokus ke pekerjaan. Itu yang menguatkan. Salah satu bentuk support dari keluarga tuh seperti itu juga, support, ya itu yang menguatkan kita. Jadi benar nih, di bawah seorang ibu kita juga butuh support ya Bu. Kita bukan yang superhero semua kita bisa gitu ya Bun ya. Tetap kita butuh support nih Mas Wahyu dari sekeliling gitu. Kalau jadi biar laki-laki juga nggak egois gitu ya. Gitu. Yang para cowok jadi nggak boleh egois juga, harus bisa mengerti juga ya. Walaupun terlihat istrinya nih superhero nih, maksudnya misalnya semua bisa ya. Ibarat kata kayak multitasking banget gitu ya Bun, semuanya bisa ya. Satu masak gendong anak semua sambil nyambil ya biasanya. Iya, sambil kerja juga kayak Bun bilang lagi weekend tetap sambil itu, tapi tetap butuh support begitu. Nah, satu lagi tadi yang kelewat ya. Jadi ketika Bun ada rasa, namanya kita manusia kan kadang kekuatannya kita terbatas. Kadang kita lelah, sakit, itu nggak ngomong ke keluarga. Kalau nggak berat, kalau keceplas ngomong sana jadi bingung kan. Jadi bingung mau datang ke Jakarta atau gimana kan, nggak bisa. Ya udah akhirnya kita kelola sendiri. Kecuali memang ketahuan gitu kan. Ya itu sih. Jadi nggak ngomong kalau sakit. Peka sendiri biasanya kalau orang rumah tuh kalau udah wah ini lagi ada apa-apa nih biasanya gitu. Betul, ketika bulan Januari Desember tahun berapa itu Pun pernah sakit tipes karena kecapean kan. Itu ada cerita tersendiri nih lucu. Jadi Bun itu di pesawat itu nggak cerita loh kok pulang gitu kan. Karena nggak surprise aja, tiba-tiba istrinya datang tuh pakai kursi roda gitu kan, karena di papa sama ada pramugarinya segala macam. Loh ini kenapa gitu kan, sakit gitu, baru terasa sakit tipes gitu kan. Kita nggak cerita, kalau cerita juga dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, udah kecapean. Nah itu terus akhirnya ya dirawat, jadi tahu kan. Ya itu dirawat di Semarang berarti. Di Semarang seperti itu. Luar biasa banget ya. Betul punya cerita. Pengalaman sekarang kan dia pengalaman full mom gimana nih, pahitnya pasti ada ini pahitnya atau sedihnya ya, sedihnya tuh gimana? Sedihnya paling terberat kalau kita lagi jenuh ya, apalagi full mom gitu, jenuh, suami sibuk gitu. Ya itu paling berat, anak sakit gitu, udah paling bergejolak. Ini harus bagaimana mengembalikan mood sebagai seorang ibu, harus tetap kuat. Itu dia yang ini ya, yang paling kadang-kadang saya cuma bisa nangis aja gitu. Setelah nangis kadang punya kekuatan tersendiri. Setelah nangis tiba ada kekuatan. Oke, ini harus dijalani. Suami kerja nggak boleh diganggu, saya jenuh harus dilawan gitu, anak sakit harus punya kekuatan jadi ibu yang sehat gitu. Paling itu sedih yang paling apa ya, menurut saya itu paling berat, berat yang pernah saya alami ya. Iya sih pasti itu. Pasti jenuh. Apalagi kan mungkin Bu Guntur sebelumnya beraktivitas di luar, gitu kan ya, bekerja di luar gitu, ada aktivitas. Iya, saya termasuk tipe orang yang charge-nya tuh ketemu orang. Extrovert ya Bu ya. Baterai saya full kalau ketemu orang lain. Bersosialisasi harus sering ada acara tatap muka dong ya, untuk bisa ngecas ya. Apalagi seperti itu Bu, ketika kita udah punya anak ya, itu kan kita memutuskan untuk hanya di rumah gitu mengurus anak, kan otomatis 24 jam tuh kita sama anak aja nih Bu. Itu sempat nggak ngerasa kayak kok setelah ini kok jadi kayak terkekang, terkungkung gitu ya Bu. Jadi cerita gimana ini antara anak pertama dan anak kedua itu bedanya 12 tahun. Jadi udah terlalu enak kan 12 tahun, terus udah banyak kegiatan lagi apa, jadi udah enjoy. Tiba-tiba hamil, punya anak kedua dan nggak bisa kemana-mana. Itu saya kena baby blues sepertinya ya. Jadi setelah melahirkan itu sebulan 2 bulan kerjanya nangis. Pak Guntur sibuk, saya nangis aja gitu, kenapa nggak tahu, ini pengen nangis aja gitu. Tapi untung disupport terus sama Pak Gunturnya, maksudnya dibuat bahagia terus, akhirnya kembali pulih gitu. Kembali pulih ya udah bisa ini lagi. Tapi jenuh itu lebih sering muncul Bu.
ketika punya anak kedua ini, karena mungkin karena terbiasa pergi ke sana ke sini gitu, melakukan kegiatan PIKK juga gitu dengan bebas, tiba-tiba punya anak nggak bisa kemana-mana, mau pergi dibawa anak repot, nangis gitu kan. Oh banyak ini itu kerjanya nangis aja 2 bulan 3 bulan baru lahiran itu. Terus sampai berapa lama itu Bu udah bisa menerima gitu udah oke? Ketika pandemi. Jadi ketika pandemi menyadari bahwa semua itu ada masanya. Ketika saya bisa pergi leluasa itu Allah sudah berikan saat itu. Sekarang saya waktunya istirahat fokus sama yang kecil gitu. Makanya sekarang ya sudah mulai bisa menerima. Nggak terlalu nangis lagi. Nggak terlalu karena itu tapi ada ya Bu, ada juga tipsnya dari Pak Guntur mungkin ya, apa sebagai seorang suami apa gitu yang dilakukan ketika istrinya lagi biar moodnya biir baik lagi terus cepat atau gimana gitu Bu? Pertama sih treatmentnya seperti apa gitu ya maksudnya dia sering peluk, siap. motivasi gitu kasih, jadi selalu nanyain kabar lagi apa, itu aja buat seorang ibu di rumah tuh berarti ya, sangat berarti lagi apa gitu, ngapain. Oh pantesan Pak Guntur sering meluk. Enggak ya? Gimana? Jangan bikin berharap di sini. Enggak. Ya ini menarik juga Mas Wayan, Mbak Siska. Semasa pandemi ini ya bagaimana kita mengelola hati ya, menata hati kita. Jadi ketika masa pandemi itu kan banyak orang yang WFH, juga banyak waktu luang di kos gitu kan. Hikmahnya banyak Ibu ya. Apa ini yang pokoknya harus ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan, sesuatu yang menghasilkan. Makanya Bun tuh nyoba-nyoba waktu itu pas makan buah, kepikiran, wah ini kayaknya bisa dijadikan sesuatu nih. Kemudian Bun nyoba-nyoba tuh ngutak-ngutik jadilah carving. Jadi Bun tuh punya hobi waktu itu karena masa pandemik itu, jadi dari satu buah itu Bun ukir-ukir, jadi akhirnya jadi hiasan, jadi carving, garnish. Nah itu kebetulan terus Bun kenapa nggak ini didokumentasikan ya, disimpan aja di suatu sosial media. Makanya Bun waktu itu terus bikin channel, channel namanya Inspirasi Bunda Ar. Boleh nanti dicek, di subscribe, like, komen. Jadi di situ kumpulan dari ini, ketika kita kosong Bun coba carving nggak, ketika pas nggak pulang dulu kan Bapak belum sering datang ya, setelah pandemi aja terbatas. Nah jadi bikin seperti itu terus didokumentasikan di channel YouTube. Jadilah itu harapannya supaya ilmu ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain juga, orang lain bisa melakukan hal seperti ini loh. Siap. Jadi hobi baru ya Bu ya. Jadi hobi baru, terus dia bisa untuk menyiapkan ketika anaknya ulta, jadi tumpeng, hiasan tumpeng atau apapun, mungkin jadi sambilan, handmade, jadi bisa dijual juga. Nah itu harapannya ilmu pun tuh bisa untuk mereka. Apa tuh Bu? Boleh nanti sobi-sobi Bruk biar searching ya. Iya. Nama channelnya adalah Inspirasi Bunda Ar. Di situ berisi mengenai keterampilan, keahlian untuk mengcarving atau membuat garnish dari buah atau sayur. Ketika anak kita tumpengan, bikin tumpeng atau apa, bisa dari situ. Bisa dibuat. Nah, bisa buat inspirasi ini buat ya ibu-ibu ya Bu ya. Mungkin kalau Bu Guntur ada juga mungkin. Bu Guntur ada hobinya nih untuk menghilangkan kejenuhan. Ngurusin Pak Guntur aja hobinya bagaimana? Enggak ya? Enggak sih. Sebetulnya saya tuh sama juga seneng keterampilan itu ya. Saya suka buat bungkus kado macam-macam gitu. Sama juga Bu, iseng-iseng, cuma bedanya dulu memang pernah disuruh sama Pak Guntur untuk membuat dibikin channel atau di-sharing gitu. Cuma saya tuh orang nggak pede. Jadi akhirnya saya cuma bisa saya bantu buat kado-kado yang di PIKK sana untuk di Cilegon gitu, bungkus bikin gitu aja. Karena sering di rumah, ya seneng sih, seneng bikin gitu. Mungkin seneng nanam juga sama ya. Kalau nanam enggak Bu. Kalau bertanam juga. Butuh apa sih, telaten ya Bu ya kalau menanam. Jadi ya butuh
kalau di kantoran kan semua orang diprovokasi untuk bisa menanam biar periuk ini jadi hijau. Ini periuk hijau mungkin ada sentuhan buah. Ini kan terasa sentuhan Betul. yang berbeda. Ya, seperti yang di belakang kita banyak tanaman. Tapi kita malah di hutan ya Jadi bagaimana kita membuat semesta alam itu mendukung. Jadi apa yang kita inikan tuh, kita berbuat baik terhadap alam, alam akan berbuat juga pada kita. Kita memberikan kemanfaatan. Jadi kita tanam tanaman, nanti berbunga, banyak lebah datang, kupu-kupu, ada burung, itu rezeki buat mereka. Kita menyediakan kan nggak harus memberikan rezeki ke manusia juga. Nah itu Bun senang, jadi selalu cerewet. Jadi setiap orang sudah punya nggak, nanti saya belikan online gitu. Ditanam ya, biar teman-teman ini selain sehat juga banyak hewan-hewan yang pada datang ikut menikmati lebah madunya, sarinya. Nah seperti itu. Biasa. Tuh jadi hobi berawal dari hobi kan, mengalihkan daripada kita pusing ya Bun ya, kayak Bun mungkin kan kepikiran di rumah pengen pulang, kadang mengalihkan gitu loh, mengalihkan jadi energi positif lagi ya. Bikin channel juga ya, bisa juga ya buat bisa silakan. Jadi tuh yang Gunturnya yang megangin videonya mungkin ya, mungkin yang penting ilmunya itu niatnya kan ilmunya bisa dimanfaatin untuk orang lain, untuk orang banyak gitu. Nah, kan kalau Bun kan tadi Bun yang jadwalnya ini ya padat gitu ya Bun ya, jadi anak menerima nih. Kalau misalkan dari ini nih, kan kita tahu nih Bun ya, kalau teman-teman kita yang di Priuk itu kita lotnya pekerjaan tinggi ya Bun ya. Nih Bu Guntur nih, mungkin Bu kita pengen denger nih Bu, gimana tuh, sempat nggak kayak protes kok kerja mulu, kok sampai malam ya, kayak ngerasa kayak dia pengen harus dari sisi penerimaan keluarganya nih Bun. Kadang ditinggal berhari-hari. Ya kan karena sibuk gitu kan, kadang lotnya tinggi gitu. Pak Guntur ngajak yang lain, maksudnya ngajak bawahnya. Bahaya Mas Iwan ya. Iya nih mancing terus ya. Mungkin perlu dikoreksi Bu. Gimana Bu? Ya memang itu udah pasti ya, sebagai semua istri mungkin merasakan kerja sampai di rumah pun, sampai malam pun masih pegang handphone gitu ya. Kadang-kadang kesel juga gitu, sampai anaknya ini juga kadang-kadang kalau lagi mungkin urgent, mungkin nggak bisa ditinggal ya memang nggak lepas handphonenya gitu. Cuma awal-awal berat, sebelum mengenal ibu-ibu yang lain ya Bu ya, dulu saya nggak begitu kenal banyak teman di istri karyawan, tapi setelah banyak berbincang dengan istri-istri yang lain, akhirnya sama ya Bu. Oh iya, sama. Oh gitu juga sama gitu ya. Oh iya, memang tuntutan pekerjaan seperti itu, jadi saya harus menerima, malah harus mensupport gitu. Oh iya, memang kalau kadang saya bertanya gini, lagi apa nih di kantor, lagi sibuk apa, misalkan overhaul apa, oh ya berarti ini ada waktunya lagi sibuk, berarti saya memang harus lebih memanage hati saya sendiri gitu untuk lebih kuat, lebih semangat buat full mamnya dukung ya Bu ya, untuk mendukung karir suami juga gitu ya. Nah itu tips tuh Mas. Tipsnya apa? Belum disebut ya? Itu menguatkan hati. Cara menguatkan hatinya seperti apa gitu. Jadi kalau caranya saya bertanya sama suami, ini lagi sibuk apa? Ini lagi masa apa di kantor? Kalau memang lagi waktunya berat, ya saya menanamkan ke diri sendiri. Oh ya, saya harus mendukung suami saya bekerja gitu. Jadi saya harus menerima ketika dia sibuk, memaklumi gitu, dan memberikan kekuatan pada diri sendiri. Jadi mendoktrin pikiran kita supaya hipnoterapi. Oh iya, dia lagi sibuk, saya harus kuat, saya harus bisa sendiri. Kalau mau pengen main, ya main aja sendiri gitu, pergi sendiri gitu. Maksudnya jadi dibawa happy gitu. Dibawa happy. Tipsnya tuh Mas, mungkin bisa dibagikan ke istrinya, tipsnya dari Bu Guntur ya. Jadi jangan dibikin susah lah. Iya, kalau lagi sibuk ya main percaya ya. Main kemana? Oh iya, kepo, terlalu kepo. Aku terlalu dalam nih. Istrinya mau diajak main boleh. Gitu. Kalau dulu di Cilegon, rumahnya kan berdekatan. Bisa, misalkan suaminya lagi sibuk nih, lagi overhaul. Jadi kan ibu-ibu sama nih senasib istri-istrinya nih. Kadang saya ajak, yuk kita ke mall, yuk kita makan gitu. Jadi mungkin setengah hari ya. Karena kalau di Cilegon mungkin lebih dekat. Kalau sekarang jauh-jauh ya Bu ya? Iya.
Iya, jadi agak susah gitu. Kalau di Cilegon paling PCI ya Bu ya. Bu itu Bu Alfi sama Bu Sukma aja. Iya, paling sama Bu Alfi. Kadang-kadang kemarin juga sempat tuh ke acara kuliner Bango sama Bu Alfi jalan. Jadi untuk ini kalau suami lagi sibuk kita ya mengajak istri yang lain gitu ya, Bu ya. biar Kita juga carilah iya cara yang lain gitu ya, yang lain supaya nggak mengganggu. Ya ibu PPI juga ini loh, terus kita kasih info juga ya. Kalau ketika Sobi Priuk ngadain lomba, betul, paling aktif ibu PPI, aktif. langsung ikutan, keren banget ya. Kadang 2 tim gitu. Kadang 2 tim. Jadi kita juga Sobi Priuk di support juga, mendukung kegiatan. Jadi ibu-ibu jangan khawatir, bapak-bapak kalau nggak pulang dari kerja kok ya Bu ya. Iya, kita positif thinking harus positif terus. Jadi ya emang yang dibutuhin komunikasinya ya Bu ya, gitu. Komunikasi harus saling yang penting terbuka. saling trust. Ya, karena kan mungkin Bu Guntur ini kan masih usia pernikahannya ini ya, kalau udah berapa tahun? 16 tahun. Kalaupun kan udah 27 tahun ya. 27 tahun dia berjalan, jadi ya seperti itu, saling trust, saling menguatkan. Sudah kuat banget Ibu ya. Buat kita nih masih seumur jagung, umur jagung banget, masih banyak labilnya lah bahasanya ya, emosinya dikit gitu ya. Untuk tipsnya nih dari yang udah berpengalaman. Terus ada lagi Mas ada lagi nggak nih? Penasaran apa nih? Penasaran sama ketika weekend. Kenapa? Di weekend ini pasti punya ini apa sih yang aktivitas yang dilakukan sama keluarga tercintanya gitu. Masing-masing deh. Oke, kalau Ibu apa nih Bu? Kalau Bun ya, kadang itu pulang Jumat malam, sampai sana kan tengah malam nih, jam 1:30 gitu kan, ngobrol dulu, terus tidur tuh udah jam sekian kan, pagi biasanya jalan pagi ini harus dijadwal nih, karena kita kan seminggu udah pagi nih ngapain, nganterin adik, terus kemana, belanja, kemana, ke bengkel. Itu kalau nanti ada yang gagal, misalkan nggak bisa coret nih, ganti minggu depan lagi gitu kan, terus kemana lagi, besok ngapain lagi, siang sudah harus di rumah, karena sore itu harus balik lagi ke Jakarta gitu kan. Sudah jadi itu ya Bu ya. Betul. Karena waktunya, apalagi ketika ada tiba-tiba acara mendadak, ada kondangan atau ada harus nengok orang sakit atau apa gitu ya, jadi acaranya dicoret, ganti lagi dengan acara yang lain, seperti itu. Kadang kalau yang tidak boleh hilang adalah aktivitas untuk melihat pacar dalam tanda petik si hijau-hijaunya nih, anak-anak pun nih di Semarang. Jadi meskipun hanya sekedar motong-motong atau paling nggak bisa melihat hijaunya ya, dicolek iya betul, tanamanku nih udah berbunga nih, udah berbuah gitu kan. Nah itu aktivitas mengemburkan tanah atau motongin daunnya yang kering itu benar-benar ya itu healing Mas kalau untuk yang suka ya, karena kan kebetulan bebek saya juga seperti itu ya, jadi ada waktu sendiri Bun, yang waktu nggak bisa diganggu. Dede Bu, diajak cocok tanam, nggak juga ada waktu sendiri itu. Sama seperti itu jadi emang healing. Buat Bunar karena waktunya terbatas, jadi dibuatin jadwal langsung tuh harus ya, jadi biar ini ya Bu ya, biar benar. Jadi kalau acara-acara misalkan teman-teman ayo reuni kumpul-kumpul, itu udah lihat jadwalnya. Jadi harus mengalahkan ego, udah nggak bisa kumpul-kumpul karena untuk bertemu dengan keluarga aja terbatas. Iya benar. Jadi udah dimaksimalin Mas, waktu yang singkat itu biar berkualitas gitu keluarga. Kalau Guntur gimana? Weekend ini sebenarnya bagian Mas Wahyu menuju kepo Bun. Dia pengen cari tipsnya Bun. Karena memang di rumah ya, maksudnya sehari-hari di rumah, jadi biasanya Sabtu Minggu itu acaranya selalu dadakan. Jadi tapi ya itu balik lagi Pak Guntur tuh pengertiannya besar. Jadi Sabtu Minggu dia selalu tiba-tiba ngajak kemana, entah itu nginep, pokoknya diajak pergi staycation ya Bu, staycation gitu. Maksudnya jarang sekali Sabtu Minggu itu di rumah, entah itu mengunjungi orang tua gitu, staycation, jalan kemana gitu. Kirain diajaknya ke unit lagi berarti enggak ya Bu ya. Kadang-kadang kalau lagi memang ada waktunya harus ke unit, kadang-kadang dibawa ditaruh di ruangannya Pak kita kerja gitu. Dia yang lain baru yang lain sekarang jangan jadi contoh ya Pak Guntur Mas Wahyu langsung aja dieksekusi sendiri Pak Guntur. Iya biasanya gitu. Jadi ya alhamdulillahnya ya punya
pasangan yang mengerti kalau memang karena kesepakatan kita bersama di awal, jadi mengerti apa yang dibutuhkan istrinya gitu di akhir pekan buat dia. Nah ini yang tadi kuncinya ya Bun ya, Bu Guntur ya. Jadi komitmen antar pasangan ya, kita bakal sebagai working mom atau kita full time, yang penting itu kesepakatan ya antara suami istri ya Bun. Walaupun kalau misalkan kita memutuskan untuk bekerja ya berarti sebagai seorang istri sudah siap nih mensupport, mendukung ya Bun ya. Kita juga sebagai full time juga seorang suami juga mendukung gitu apapun keputusannya gitu. Terus nih mungkin udah mau masuk nih ke ujung-ujung ya. Jadi mungkin mau sedikit kalimat penguatnya. Penguat apa sih Bun? Kalimat apa sih kalimat penguat ya Mas ya bahasanya ya, atau motivasi lah ya Bun ya. Mungkin kalau Bun untuk semua ibu di luar sana tuh. Jadi tema kita kan hari ini Every Mom is Hero ya Bun ya, Bu Guntur ya. Apa sih boleh kata-kata apa sih penyemangat untuk ibu-ibu di luar sana nih, mau yang working mom, mau yang full time mom ya, sok saran. Baik, buat ibu-ibu di sana, apapun pilihanmu, mau jadi working mom, mau jadi ibu rumah tangga, itu adalah pilihan dan masing-masing punya kelebihan tersendiri. Working mom juga adalah hero karena dia bekerja untuk keluarganya. Ibu di rumah juga dia adalah hero juga karena dia harus punya multi talent sebagai guru matematika, guru agama, kemudian guru keuangan, semuanya harus bisa. Nah, yang penting adalah peran kita ketika kita berada di keluarga itu adalah sebagai seorang istri. Mungkin ada satu pepatah yang bisa saya sampaikan untuk ibu di sana begini. Wanita setinggi apapun jabatannya, sebesar apapun gajinya, dia adalah hanya seorang istri ketika di rumah. Jadi wajib patuh dan tunduk pada suami. Itu. Jadi itu Mbak Friska. Yes, betul Bun. Luar biasa banget. Merinding loh demi Allah. Iya. Pepatahnya tadi ya kan? Karena kita nggak boleh lupa nih, walaupun kita berkarir ya setinggi langit, tetap kita adalah seorang istri ya, tetap imam itu adalah suami kita. Jadi apapun itu harus menghargai suami kita ya Bun ya. Luar biasa. Ini asli. Ya Ibu silakan. Ibu apa nih Bu? Mungkin suaminya bukan imam gitu. Sama saya dia dan imam nih kebetulan nih ya. Apa ya? Kalau dari saya mungkin untuk ibu-ibu seluruh Indonesia atau dimanapun berada ya, tetap kuat, semangat untuk menciptakan generasi-generasi hebat yang amanah, yang jujur, yang bermanfaat untuk masa depan Indonesia kita. Itu aja. Keren. Itu aja deh. Kuat dan semangat. Apapun itu kuat dan ya, semangat. ya. Apapun itu, working mom, full time mom, itu tetap harus kuat, harus semangat. Ya, tuh. Oke Mas. Karena generasi yang maju kan pernah baca juga nih, generasi yang maju tuh kita lihat madrasahnya ya, ibunya gitu seperti apa. Jadi kita sebagai ibu, kita sudah memutuskan untuk memiliki anak, kita harus bertanggung jawab ke depan anak kita itu bakal seperti apa. Ya kita harus ikhlas tadi kuncinya tadi ya. Jadi apapun yang kamu beli sebagai working mom maupun sebagai full timer mom, harus ikhlas menjalaninya. Karena kalau ya berat, yang paling berat itu challenge paling berat ya Bu ya. Iya, betul. Ikhlas tanpa batas. Semoga ibu-ibu di sana jadi ada inspirasi dan betul yang bisa diambil dari perbincangan kita hari ini ya, ada bisa diambil hikmahnya gitu. Banyak banget sih sebenarnya gitu. Jadi nggak salah kita namain Sobi Priuk, sharing obrolan informasi terkini bareng Insan Priuk, karena emang informasinya banyak banget. Nggak melulu tentang pembangkit aja. Betul. Gitu, kita semua di sini kita bisa sharing gitu ya Mas Wahyu ya. Luar biasa. Ini sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih nih Ibu sudah hadir jauh-jauh ya. Kita udah jauh dari waktunya kita jauh-jauh hari juga. Juga tempatnya kita jauh-jauh juga nih. Kita biasa setting di ruangan biasa nih, kali ini kita setting khusus buat ibu-ibu ya. Iya, kita hijau gitu. Luar biasa, keren banget insight-nya. Semoga banyak yang bisa diambil nih untuk sobat-sobat Priuk di sana ya, dan untuk semua ibu-ibu hebat di luar sana, apapun pilihannya, apapun yang diputuskan atau dijalani gitu ya Bun ya, kalian itu adalah ibu-ibu yang hebat buat keluarga kalian gitu ya Bun ya, apapun alasannya gitu. Oh ya, kita juga ngucapin terima kasih juga nih kepada Kopi Pemilik Hati. Nah ini, iya Kopi Pemilik Hati, kita bisa temuin ini di pojok Priuk ya, ada di mana tuh? Ada di samping Cafe de April. Kita udah makasih nih, udah dikasih. Sudah
Ini CEO-nya adalah Pak Yunan. Salah satu Sobi Priok kita di Salah sini. satu Sobi Priok. Oke, terima kasih nih Pak Yunan ya. Terima Semoga kasih. Sobi Priok nih kalau mau yang ngopi-ngopi ya kan kita ada pre corner ya Bun ya. Iya, pre-corner Pesan kopi juga. dulu di sini terus kita pesan di pre corner gitu keren. Jangan Oke. lupa tadi subscribe juga. Ya betul banget nih, diingat sama Bunar lagi nih buat semua Sobi Priok di sana, buat keluarganya juga nih jangan lupa ya Mas ya untuk selalu. Sama keluarganya. Karena informasi nggak cuma melulu tentang si bapaknya, Betul. tapi tentang keluarganya juga. Iya kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang, makin sayang mungkin makin kenal makin sayang. Oke, Sobi Priok semuanya jangan lupa kedepannya ini kita masih banyak tema-tema lagi yang seru menarik lainnya. Jangan lupa untuk selalu ikutin Sobi Priok setiap episodenya ya Mas Wahyu ya. Sebelum itu jangan lupa klik subscribe, komen, like, share untuk kontennya ke teman-teman semua keluarga dimanapun dan aktifkan notif apa-nya Mas? Loncengnya supaya terupdate berita baru dari kita. Dan kalau udah banyak yang subscribe kan kita juga makin semangat ya. Betul, kita juga makin semangat nih Buat untuk bikin berbagi konten. konten yang berbagi informasi sama semua Betul Sobi Priok di sekali. sana. Oke, Oke. Sobi Priok nggak kerasa, Bu Bentur, terima kasih sudah di penghujung acara. Terima kasih Sobi Priok semua. Akhir kata dari kami, Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bye, Sobi Priok. Sobi Priok yang suka ngopi maupun yang nggak suka ngopi, silakan mampir di Kopi Pemilik Hati di The April Cafe. Mantap pastinya. Oke.